Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Muhammad. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semua? Haleluya, pasti luar biasa. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang masih setia menonton channel Injil Kabar Habaget. Yang bagi saudara yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan saya, baik secara online maupun secara offline, saya ucapkan terima kasih. Biarlah semua itu Tuhan yang membalas atas kebaikan yang sudah saudara lakukan terhadap pelayanan saya. Baik yang mendukung dari segi dana, maupun yang bagi saudara yang sudah mendukung dari segi doa. Itu adalah hal yang luar biasa yang saudara lakukan untuk menolong, membantu pelayanan saya. Pada hari ini saya bersyukur sekali kepada Tuhan, di mana saya kemarin Bapak Ibu mengalami kecelakaan tunggal tol Cipali, di tol Cipali di daerah Subang. Kalau saudara melihat bagaimana keadaan mobil yang saya pakai, sepertinya saya sudah lewat Bapak Ibu. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Nah, di tol itu Bapak Ibu, saya tidak biasanya kemarin dalam menyetir mobil. Biasanya saya paling lama berhenti untuk istirahat itu 2-3 kali di rest area. Saya berhenti, saya istirahat, saya tidur di mobil. Tetapi kemarin setiap rest area yang saya lewati, mulai dari Surabaya, dari sepanjang Surabaya sampai ke tol Cipali, itu saya berhenti. Malah saya berkata kepada orang yang sangat saya sayangi, saya bilang, ini nggak biasanya seperti ini. Kita pasti akan mengalami kecelakaan. Saya bilang, kita harus banyak berdoa. Lalu Bapak Ibu, kami berdoa, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Nah, sampai akhirnya saya ngantuk sekali. Saya berhenti lagi di rest area di daerah Subang. Nah, ketika saya berhenti di situ, saya minum kopi, saya cuci muka, saya cuci rambut, saya cuci kepala, dengan tujuan saya hilang, supaya ngantuk saya hilang. Nah, habis itu saya sempat juga olahraga, saya sempat juga senam supaya ngantuk saya hilang. Tetapi Bapak Ibu, begitu melanjutkan perjalanan, saya naik mobil, baru 2 menit saya di mobil, ngantuk itu datang lagi. Saya bilang lagi, ini aneh ini, pasti terjadi apa-apa kok ngantuk lagi, nggak biasanya. Saya sudah ngopi berkali-kali tapi masih ngantuk. Nah, hal itu terjadi, saya untuk menghilangkan ngantuk, karena di mobil Bapak Ibu, sudah dekat Jakarta, sudah masuk wilayah, sudah di Jawa Barat ya. Nah, saya sempat putarkan pujian sekolah minggu. Nah, saya nyanyi-nyanyi, tiba-tiba hilang kendali. Mobil itu laju ke kanan, saya nabrak tiang. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kondisi mobil, Bapak Ibu pasti berpikir, saya sudah lewat. Tapi sekali lagi, ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya mengalami rusuk, sakit Bapak Ibu, dan juga kaki nggak bisa jalan lagi, harus dipapah. Bernafas sulit, untuk batuk saja itu sulit karena sakit. Tapi saya percaya tidak lama saya pasti sembuh, pasti pulih kembali, karena saya ingin melakukan penginjilan ke Nias Bapak Ibu. Saya tetap melakukan penginjilan ke Nias. Bisa saya mengalami kecelakaan, mobil sudah keluar asap Bapak Ibu. Saya sempat bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, selamatkan saya. Kalau Tuhan tidak pakai saya lagi dalam pelayanan, dalam penginjilan, tugas saya sudah selesai, cepat-cepat panggil saya. Begitu menakutkan Bapak Ibu, begitu mengerikan. Karena saya sudah nggak bisa lagi buka pintu mobil untuk keluar. Lalu setelah itu Bapak Ibu, saya tenangkan diri di mobil, asap terus keluar. Lalu saya akhirnya ketika saya merasa tenang, saya bisa keluar dari pintu, saya bisa buka pintu mobil. Saya keluar, tidak lama kemudian ya puji Tuhan,
langsung petugas tol Cipali memberikan pertolongan, mereka langsung datang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada petugas tol yang ada di Cipali, yang ada di Subang. Begitu luar biasa, saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan. Nah, terus Bapak Ibu, saya mengharapkan dukungan doa dari saudara semuanya atas kesembuhan saya, atas pemulihan saya, supaya saya bisa beraktivitas kembali, melakukan penginjilan. Karena rencana saya ingin tetap melakukan penginjilan ke Pulau Nias. Nah, terus dukung dalam doa, dan bagi saudara yang ingin memberikan bantuan, nanti saya cantumkan nomor rekening, karena mobil itu masih, kendaraan saya Bapak Ibu masih tertahan di sana. Saya belum urus karena biayanya besar sekali. Saya percaya Tuhan sediakan semua yang saya butuhkan, termasuk kaki saya yang gak bisa berjalan pasti bisa berjalan, termasuk ini bagian dalam di sini akan pulih kembali. Nah, saya bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orang tepat waktu untuk menolong saya. Ada dari keluarga, ada Pak Guru juga menolong saya, beliau terapi saya. Mama angkat saya yang ada di Banjarmasin, beliau mendoakan dan mensupport saya, mengirimkan berkat untuk saya tebus obat kemarin di rumah sakit. Saya 2 jam di rumah sakit Bapak Ibu, habis jutaan. Tapi bersyukur Tuhan gerakan orang-orang untuk bisa menebus obat tersebut. Saat ini saya lagi memikirkan bagaimana pemulihan selanjutnya. Saya harus periksa bolak-balik ke rumah sakit, dan juga dalam 2 hari ini saya ingin urus mobil yang masih ada di daerah Cipali, di daerah Subang, yang masih di Subang. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudah mendukung, mendoakan, dan mengirimkan berkat kepada saya. Hanya Tuhan yang membalas semua ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Ibu tetap semangat walau seperti ini. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mau, kalau saya tidak dipakai lagi, kalau tugas saya sudah selesai, panggillah saya. Kalau tugas saya belum selesai, saya jangan mati, saya bilang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, ternyata tugas saya belum selesai, maka saya masih bisa menyapa saudara semuanya. Walau dalam keadaan sakit, tetap melayani Tuhan. Setidaknya kita bisa mempergunakan media sosial untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Karena di luar Yesus Bapak Ibu tidak ada keselamatan. Di luar Yesus kita tidak bisa masuk surga. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Dia pribadi yang datang langsung dari surga, membawa kita orang yang percaya kepadanya kepada hidup yang kekal di dalam surga.